ngomong ulama mbek wong Indonesia. Indonesia ini kalau saya perhatikan tidak ada yang sampai kancah internasional kecuali dua. Pertama bulu tangkis, iku biyen boleh saiki berangkat diolekno are jarene nggih. Yang kedua ulama. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. No, jangan ngeremekno kiai Indonesia. Ulama Indonesia dulu tuh mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak donya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, wong Padang, tapi sudah tinggal di Mekah, mukim di sana. Belum lagi Yai Ihsan Jampes, Kediri. Belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang. Kau cukup sing liyane gak usah nyarahno, cukup iki Kiai Ihsan. Iki wong Kediri hadirin. Loh, sampai kancah internasional loh. Azhar angkat tangan hari. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para sesepuh Unisma, para dosen, para mahasiswa-mahasiswi, wabil khusus kepada Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Bakri hafizahullah, semoga senantiasa beliau dijaga, diberi kesehatan oleh Allah. Para dekan, khususnya dekan pendidikan agama Islam, beliau nggak hadir ini, yang insya Allah beliau juga diberi kesehatan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oh, ikut melalui Zoom, alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan sehat. Sebentar lagi insya Allah saya juga wisuda. Gelar saya Habib Jamal MM, mahasiswa beling, mahasiswa mokong, mahasiswa males, wis. Tapi alhamdulillah dorongan Pak Bakri kepada saya terus hingga saya alhamdulillah bisa melanjutkan. Beliau memberi arahan kepada saya, memberikan untuk skripsi judul. Akhirnya saya tulis, mengambil dari beberapa buku khususnya guru saya. Akhirnya saya terjemahkan, sebagian saya ambil dari kitab yang lain. Jadilah skripsi tersebut sekaligus buku itu saya cetak, dan alhamdulillah untung banyak. Ini berkat
anjuran beliau, berkat dorongan beliau, alhamdulillah insya Allah beliau juga mendapat hasanat dan kebaikan dengan ilmu yang manfaat tersebut, amin ya rabbal alamin. Kebetulan Pak Bakri setelah saya tulis itu sudah 7 kali saya mimpin seminar bedah buku, alhamdulillah. Dari yang pertama di Banjarmasin, di Malang, kemudian di Jawa Tengah, dan kemudian di Timika, Irian Jaya, dan kemudian di Aceh. Alhamdulillah berkat buku, insya Allah kalau di Unisma wajib, kalau enggak di wisuda saya. Masya Allah, saya bangga sebagai mahasiswa Unisma. Selain karena dosen-dosennya yang mumpuni, dan juga karena berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, juga alhamdulillah saat ini Unisma menjadi sasaran para pemuda, pemudi untuk menuntut ilmu yang selain ilmu dunia, di sini ditempa juga ilmu akhirat, hingga insya Allah sebanding ilmu tersebut. Sebab ilmu dunia tanpa ilmu akhirat justru akan menjadi wabal petaka buat dia. Pinter tapi kadang gak bener. Tapi apabila mahasiswa itu sambil ngaji, sambil menuntut ilmu dan menuntut di akidah yang benar, insya Allah selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Tadi beliau Bapak Rektor menyampaikan tentang bagaimana upaya orang-orang dahulu dalam mewujudkan impiannya membangun universitas Islam yang saat ini kita nikmati bersama. Betul apa yang beliau katakan sesuai dengan hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau nggak terima kasih sama manusia itu berarti nggak terima kasih sama Allah. Kita kalau nggak terima kasih sama pendiri, sama wakif, berarti kita nggak syukur sama Allah. Kalau mau syukur sama Allah, terima kasih dulu kepada para pendahulu, para penggagas, pendiri, wakif daripada universitas ini. Dengannya saat ini kita ini lagi berkumpul mengucapkan terima kasih kepada mereka melalui haul yang diadakan malam ini. Semoga senantiasa istiqomah sebagai wujud syukur kita kepada Allah ketika kita syukur kepada manusia, amin ya rabbal. Beruntung yang mewakafkan dan mendirikan universitas ini. Tidak sedikit orang yang jadi manfaat buat umat karena menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta. Nuhyi itu fi'il mudhari', maknanya akan menghidupkan orang yang mati. Kemudian dilanjutkan wa naktubu, dan nanti juga akan meminta pertanggungjawaban ma qaddamu, dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama. Yang kedua wa atharohum, yang kedua, dan Allah juga akan meminta pertanggungjawaban apa bekas hidupnya di dunia. Jadi manusia hidup di dunia dimintain 2 pertanggungjawaban. Pertama, apa yang dia lakukan, apa bekalnya untuk akhirat. Sudahkah dia itu beramal soleh, sholatnya lengkap, puasanya lengkap. Itu yang pertama. Wa kulla syai'in ahsainahu, dan setiap apapun yang dia lakukan di muka bumi ini kami bakal hitung. Maka itu hati-hati, jangan sampai kita itu dalam kehidupan di dunia ini sampai maksiat kepada Allah, membawa beban dosa yang begitu banyak. Jangan.
Nggih, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk yang hadir, kita hidup ini sesaat, ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah, maka jadikan yang sesaat ini taat kepada Allah. Sebentar lagi ini kita akan masuk bulan Ramadan. Perbanyak amal ibadah di sana, karena itu yang menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah. Bulan Ramadan itu bulan yang sunnah jadi wajib, yang wajib diganjar 70 kali lipat. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga 2 bulan sebelumnya beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saking kangennya dengan Ramadan. Maka bulan Ramadan jangan dipakai untuk malas-malasan, apalagi sampai maksiat kepada Allah. Mumpung kita masih punya kesempatan masuk bulan Ramadan, perbanyaklah amal ibadah. Imam Syafi'i itu kalau setiap hari hatam Quran sekali, kalau Ramadan 2 kali, Imam Abu Hanifah 4 kali. Berarti Imam Syafi'i 60 kali hatam, Imam Abu Hanifah 120 kali hatam. Subhanallah. Mereka betul-betul tahu bahwa dunia ini tempat untuk kita menanam sebanyak-banyaknya dari amal soleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia ini hanyalah lahan untuk kita panen nanti di akhirat. Makanya bulan Ramadan perbanyak kita baca Quran. Ini syahrul Quran. Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad Maliki, kalau Ramadan datang beliau mengatakan ja'a syahrul Quran, datang tiba bulan Al-Quran. Biasanya nek wis penghujung bulan Sya'ban, bapak ibu tukaran golek Quran ilang tahun winginane. Quran tak tekek endi mbuh lali. Ngono lek ketemu ya Allah wis bawuen kabeh. Enggak pernah dibersihkan ya Allah. Eman hadirin. Tapi ya wis mending daripada enggak sama sekali. Nih, ibu-ibu niki Masya Allah, nek tas setahun ganti bisa 2 kali, saking dibawa terus kemana-mana. Quran mulai mahar dulu pas kawin sampai 2 putu papat ya wis iku Quran. Nih, saking gak tahu nih didemek, gak pernah disentuh. Mestinya Quran setahun ganti 2 kali karena seringnya dibaca. Masya Allah. Maka itu ini bulan Al-Quran. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan sebagai bekal. Terus kemudian disunahkan kita itu juga banyak sedekah, disunahkan memberi buka, makanan untuk berbuka orang yang puasa. Ini kita lakukan semua sebagai bentuk bekal, agar kita nanti di akhirat punya bekal yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayo, yang kita tahun kemarin puasanya saumul awam, kita naikkan saumul khusus. Puasa itu kata Imam Ghazali ada 3, saumul awam, saumul khusus, saum khususil khusus. Puasanya orang awam cuman berhenti makan dan minum, kemudian berhenti kumpul, artinya puasanya sah menurut fikih. Tetapi naudzubillah, kadang-kadang puasanya nggak dapat pahala karena maksiat juga jalan. Saumul khusus, puasa dari makan dan minum dan kumpul, puasa dari maksiat, puasa dari memandang yang haram, puasa daripada menjaga lisan ghibah, namimah dan lain-lain. Eling, makanya nek wis bulan Ramadan, handphone ku kalau bisa dikurangi. Nggih, dikurangi nyekel HP, diperbanyak pegang Al-Qur'an. Ada seorang soleh ditanya, seorang soleh ini orang-orang akhir zaman, ditanya bagaimana orang salaf kita dahulu dengan Al-Quran, jawabannya enteng, kayak kon mbek HP gak iso mandek iku lho. Seperti itu mereka orang-orang salaf, para pendahulu kita dengan Al-Quran. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wa atash. Enggak sedikit orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Kenapa? Karena puasanya sah dalam fikih, tapi puasanya itu batal pahalanya karena maksiat. Makanya di
di bulan Ramadan ini saya sarankan bapak-bapak menjaga mata, karena memang yang paling sulit jaga mata itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya sarankan menjaga lisan, sebab yang paling sulit jaga lisan ibu-ibu. Makanya berkatnya corona niki alhamdulillah ibu-ibu maskeran ngurangi ngerasani. Ibu-ibu ini gara-gara masker sudah mulai berkurang ngerasani orang. Makanya saya sarankan Bu pakai masker 24 jam. Nek saged turu yo maskeran. Nih ibu-ibu. Lah bapak-bapak, nah ini matanya yang bahaya. Saya sarankan jangan pakai masker di mulut Pak, di mata lebih penting. Bapak-bapak ini kalau jaga lisan insya Allah bisa, jaga mata itu yang repot. Napa meneh ketok sing rada bening-bening titik niku Masya Allah iso otomatis ngelirik dhewe ngono. Saya pernah tawaf sama jamaah, tawaf, tengah-tengah tawaf ada perempuan cantik orang Iran, memang wayu kayak bidadari. Saking ayu nih jamaah kula niku tawaf ngiri sama nggak kanan hadirin. Tak cekelin nang ndi Mas? Oh lali, sorry. Aduh, wong lanang gak iso ndelok wong ayu titik. Nggih. Makanya hati-hati bulan Ramadan. Nggih. Terus katanya ulama al-kitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu juga bagian dari lisan. Kalau bulan Ramadan jangan share berita yang gak jelas. 5 tahun yang lalu mungkin saya pernah diundang di muktamar di Abu Dhabi, yang undang waktu itu pemerintah Abu Dhabi. Saya diundang muktamar 3 hari, ketemu sama para dosen-dosen Azhar. Saya masih ingat waktu saya di sana itu Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar itu yang pas pertama kali ke Indonesia, bukan yang kedua kali, yang pertama kali. Itu pas saya di muktamar, beliau nggak bisa hadir, kemudian mewakilkan kepada Syekh Usama Al-Azhari. Kok kebetulan satu halakoh sama saya Syekh Usama itu, saya perwakilan dari Indonesia. Terus ada berita yang kurang baik. Ini tapi waktu itu Mesir, Libya sudah rame, sudah perang 5-6 tahun yang lalu. Nah, saya diundang waktu itu untuk apa tahu nggak? Untuk mengantisipasi jangan sampai Indonesia kayak Libya, kayak Aljazair dan seperti Mesir. Cuman mungkin salah ngundang, karena saya yang diundang, saya nggak punya suara yang besar, suara yang banyak. Mestinya waktu itu yang diundang ketua Muhammadiyah, ketua NU mungkin lebih tepat. Nggak roh nasib diundang ngambil Syekh Muhammad bin Zayed, niku presidennya Uni Emirat Arab. Saya mestinya nggak kepengen datang, tapi kalau mikir bisarohnya ya berangkat saya hadirin. Mulai bayar utang pondok ada langsung. Bisnis kelas pulang pergi, hotel bintang 5, waduh wis. Waktu itu saya sampai kepingin nggak pulang hadirin saking enake, panganannya, makanan nikmat. Tapi kemudian ini cerita di sini. Belum ada kejadian yang seperti terjadi di Indonesia itu saya sudah tahu, sudah memperkirakan. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Tapi alhamdulillah negeri ini kok dijaga. Saya lihat keadaan-keadaan di Indonesia ini so miris saya. Iki so kayak Libya ini, iki so kayak Aljazair, dan semua sumbernya adalah HP. Nah ini saya cerita waktu itu ada berita di Detik yang saya tunjukkan kepada Syekh Usama Al-Azhari. Betul nggak Syekh Ahmad Thayyib itu berkata seperti ini? Dia tanya itu apa? Ini berita di Indonesia. Beliau mengatakan saya nasihatin sampean ya. Jangan terima berita dari sini. Negaraku perang gara-gara iki. Nge-share berita itu hadirin, lihat. Kalau memang berita itu manfaat, bisa membawa orang semakin dekat dengan Allah, teruskan. Kalau nggak manfaat, tinggalkan. Jangan saya nge-share. Oh aku paling sumpek di share-share. Saya itu sampai kalau ada orang yang saya nggak kenal nge-share berita, tak blokir enggak. Urip kok digawe sumpek, karena beritanya kadang-kadang itu nggak jelas. Apalagi kemarin mau pemilu, ya Allah berita macam-macam semuanya.
yang ini yang itu, buat orang gundah, sampai yang namanya masyarakat berpecah belah sampai seperti itunya. Tukaran sing ono tonggoku mantu gak sido gara-gara sing siji milih 01 sing siji 02. Akhirnya nggak jadi nikah. Kayang no. Nggak jadi nikah gara-gara satu milih Pak Jokowi, satu milih Prabowo. Gletek Pak Jokowi, Prabowo bareng nikahan teko bareng winginane. Iku guwetun tonggoku lapo biyen aku gak jor rapekno anakku. Ya situ orang politik hadirin. Sebentar A, sebentar B. Kenapa kita harus mengikutkan agama kita? Kayak seakan-akan kayak perang agama loh winginane iku. Padahal itu semuanya keinginan duniawi ya. Ono wong rebutan sampah mbok kayak dalil. Ini mereka ini rebutan yang namanya posisi, rebutan sampah. Rebutan satu sama lain ngasih rebutan dalil. Wong rebutan sampah kok ngei dalil. Wis ojo gelem. Makanya ulama saya sarankan jangan terlibat politik praktis. Ya Allah. Nggih, kita sekedar dibodohin. Saya pernah dengar dari bapak saya dulu. Bapak saya pernah cerita ya, bahwa zaman dulu partai kan masih 3. P3, Golkar, PDI, masih 3 dulu. Lah PDI ada ulamanya, Golkar ada ulamanya, P3 ada ulamanya. Dalilnya orang yang nyuruh nyoblos P3 karena Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'al linnasi la bibakkata. Dalilnya metu Quran. Awal rumah yang diletakkan Allah itu Ka'bah. Itu kiblatnya kaum mukmin. Lek gak nyoblos Ka'bah, gak muslim. Kan wis menang wis. Golkar enggak kalah. Ulamanya ngeluarkan dalil gimana hukumnya kita memilih Golkar. Loh, Quran yang nyuruh. Dalilnya apa? Alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka lah orang-orang yang membaiat di bawah pohon beringin iku Golkar. Nah niku sing repot iki nomor 3 PDI. Digolekno dalile ya apa? Ketemu akhirnya apa? Surat di Quran yang pertama kali setelah Fatihah adalah Al-Baqarah. Dan itu yang paling panjang, makanya wajib kita baca Al-Baqarah. Ya siku PDI, semuanya ngeluarkan dalil hadirin. Dipermainkan, umat ini dipermainkan. Mereka mengatasnamakan agama, ini bahaya. Ini terus berjalan dan terus. Kami itu sangat seakan delok ulama-ulama yang mereka itu punya ghirah, punya semangat, tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti. Dipermainkan oleh orang-orang yang menginginkan kepentingan sesaat. Maka daripada itu saya sarankan tadi itu, kalau sudah Ramadan wis ojo nyekel HP ake-ake. Apalagi sampai nyebar itu berita bohong, itu kizib itu yang membatalkan pahala puasa. Kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup orang dikatakan pembohong kalau menyebarkan berita yang dia itu asal dengar nggak tahu kebenarannya. Hoax. Jadi hoax itu dilarang sama Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Jangan ribah juga, ngerasani kono, ngerasani kini, artis dirasani, pejabat dirasani, terus eman. Nih, sayang. Memang paling enak ngenteni maghrib mbek ngerasani wong itu paling enak, gak kroso. Nih, ibu-ibu niki lek wis ngenteni maghrib, gak mari-mari ngerasani wong moro-moro maghrib. Nah niku hati-hati, jangan sampai pahala puasa kita hilang gara-gara riba. Padahal riba itu dosanya besar hadirin. Ini pernah istri Rasulullah namanya Sayyidatuna Aisyah. Dia itu cemburu sama Sofiyah, istri Rasulullah yang lain. Pas Nabi mau ke tempatnya Sofiyah, bilang hasbuka min Sofiyah. Lapo, cukup ke tempat Sofiyah. Ngapain ke sana? Fa innaha kadza wa kadza. Dalam riwayat kadza wa kadza itu likisoriha. Istilahnya lek diposo kasarno, lapo sih nang ngene Sofiyah wong ndek ngono kok diparani. Apa Rasulullah mengatakan? Ya Aisyah, marah Nabi Muhammad.
Laqad qulti kalimatan, kau baru saja berkata satu kalimat, lau mazajti bil bahar, kalau kau campur kalimat itu ke lautan yang biru, la mazajathu, niscaya biru itu akan menjadi hitam saking menjijikkannya kalimatmu. Iku mek ndek tok lho. Ya apa ibu-ibu kondangan yo. Delok koncone dandane menor titik lah yo. Gak delok awake ada omahe gak ono kaca iku. Lemu koyo ngono lho. Kelambine ngewapret, wetok kabeh, keriting, wireng, welek maneh. Waduh, wis dosane piro? Wong ndek tok iku lho koyo ngono. Apa meneh sampai masyaallah berapa kalimat keluar. Lah langgare dosa hadirin. Makanya jangan riba, jangan namimah. Namimah itu apa? Naglul khabar, memindah kabar dari satu ke yang lain untuk diantara mereka berseteru. Itu juga haram, walaupun wa in kana haqqon, walaupun bener itu namanya namimah. Ada orang ngomong, wong iku mang kakean ngomong, terus disampaikan kon jarene iku kakean ngomong. Lu kan dosa kon, aku ngomong jujur kok. Itu walaupun jujur namimah. Kalau memang bisa membuat orang itu jadi berseteru, afdolnya jangan disampaikan. Maka itu hadirin, ini bulan Ramadan, bulan kita menambah amal ibadah yang banyak. Wa naktubu ma qaddamu. Ini yang pertama. Ayo bulan iki nggih pahala sunnah dadi wajib 70 kali lipat. Sampai wasomtuhu tasbih, menenge wong poso niku lho tasbih. Kayak wong subhanallah, subhanallah itu diamnya apalagi tasbihnya. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Iki dalile wong males biasa ya. Turu tok ae poso. Lho iku lak ibadah. Maksudnya Nabi Muhammad tidurnya ibadah, apa meneh ngajine ngono lho. Iki gak dipedhot runune, turune ibadah. Isuk turu tangi setengah loro awan. Sembayang zuhur turu maneh. Setengah 5 baru tangi adus seweger jam 5 wis ngadepi kurma mbek asyhadu alla ilaha illallah. Jare malaikat nek poso kaya ngene arek cilik setahun ya iso. Jadi perbanyak ibadah, karena bekal ini kita mesti banyak. Orang-orang dulu itu ketakutan hadirin, ketakutan kalau dia itu nggak bisa seperti umat-umat dahulu. Umat dahulu itu umurnya 1000 tahun. Ibu-ibu ada yang nangis anaknya mati umur 200 tahun, kayak mati anak-anak. Kemudian sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, orang-orang dulu bisa jihad 100 tahun, pergi jihad itu loh 100 tahun. Lah kita umur 70, 80 mentok wis. Gimana kita akan mendapat pahala seperti mereka? Turun firman Allah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu turun karena pertanyaan sahabat. Akhirnya kita dikasih sama Allah itu hadiah malam namanya Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah di malam itu satu malam seperti 83 tahun lebih, bukan 83 tahun. Makanya yang mengatakan malam 1000 bulan itu salah. Malam 1000 bulan lebih, karena khairun, lebih baik. Siapa yang bilang ini malam 1000 bulan? Tidak ada dalilnya malam 1000 bulan. Yang ada fihi lailatun khairun min alfi syahr, sebagaimana dalam hadis di Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih afdol. Guru saya malah berkata apa? Lebih afdol itu bahkan bisa jadi 1000 tahun, 1000 bulan, atau 2000 atau 3000. Berarti 83 tahun itu minimalnya, bisa 100, 200, 300 tahun malam kalau kita ibadah di malam tersebut. Girang sahabat, alhamdulillah. Sahabat lagi tanya, yang Kanjeng Nabi, panjenengan nek sedo, malaikat Jibril nggak lagi turun ke dunia. Wes, dunia ditalak, dunia nggak didatangi lagi malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu kepada Nabi dan tidak ada Nabi lagi. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu waruhu. Ruh itu Jibril, turun para malaikat di bumi di malam Lailatul Qadar, dan tidak kalah malaikat Jibril pun turun.
Kalau malaikat Jibril turun, apa bisa dilihat? Bisa dilihat oleh orang-orang yang makom-makomnya tinggi, para wali-wali kutub kelihatan. Malaikat Jibril ketika turun di waktu Lailatul Qadar. Sampai nggak usah golek malaikat kok Lailatul Qadar, duduk makomi. Kon bakal ketemu malaikat Israel insyaallah. Nih. Kemudian salamun hatta matla'il fajr, dan kemudian malaikat mengucapkan salam sampai terbitnya fajar. Masya Allah, ini malam mulia. Wis, ganjaran begitu besar. Makanya wanak tubuh makodamu. Ayo, ini perbanyak amal ibadah. Yang pertama, yang kedua, ini yang disampaikan oleh Pak Rektor. Wa atharohum. Panjenengan hidup 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu dipertanyakan sama Allah. 70 tahun sing mbok tinggal iku apa? Bapak-bapak dosen, Pak Rektor, mugi-mugi diparingi panjang umur. Nek sedo itu ada bekasnya, masjid, bangunan ini. Ini upaya-upaya para dosen, upaya Pak Rektor untuk membangun. Ini meninggal, ada bekasnya. Setidaknya ketika beliau nanti meninggal, generasi selanjutnya, iki lo bekasi Pak Bakri, iki lo bekasi Pak dosen, iki dan itu semuanya. Ada bekasnya. Nah, bekas ini yang disampaikan hadisnya ada 3 bekas itu. Yang pertama, sodakotin jariyah. Orang itu hidup 70 tahun, ketika meninggal apa bekasnya? Sedekah jariyah ada enggak? Punya masjid, punya musola, punya madrasah, punya universitas, punya enggak sesuatu yang ditinggal masih terus mengalir pahalanya? Punya enggak? Nah, ini ditujukan kepada para orang-orang yang punya uang. Sedekah jariyah ini, hadis ini ditujukan orang-orang yang punya uang. Tolong sing gak duit-duit tutupen kupingmu, wis percuma kok. Yang punya uang, sedekahkan uangmu untuk kau meninggal dunia, tetap masih ada pahalamu. Saya beberapa saat yang lalu hadirin punya teman, bukan teman, umurnya sudah tua, tapi dia bangun villa besar sak masjid ini. Vilanya mungkin sak masjid ini. Begitu villa itu jadi pembukaan tanggal sekian, belum pembukaan sedo meninggal dunia. Lelah mana coba nggawe masjid. Terus dia Pak Nungus gawe larang-larang ditinggal. Lah kalau itu dibuat masjid, kalau itu dibentukkan bangunan, kan dia masih di kuburan, pahalanya terus ngalir. Makanya kadang-kadang orang kaya ini lalai akan hal ini. Numpuk wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Nyongkone dhuwit akeh terus iso kekal, sapa ngomong. Kita ini umat Islam bukan nggak boleh kaya, yang kaya, tapi wujudkan kekayaan itu bekal akhirat. Itu bedanya kekayaan kita dengan kekayaan orang-orang kafir yang seakan-akan dibawa mati, dihitung-hitung terus. Kita kerja, orang muslim, para nahdiyin ini harus kaya. Ini orang muslim itu harus kaya, kerja, dan jangan instan kalau kaya itu. Kadang-kadang umat Islam ini repot, umroh istiqomah, ngaji istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Cara berpikirnya itu masih seperti itu. Ono sing ribut keris, akik, jari soge. Orang paling kaya di dunia ini namanya Bill Gates, kekayaannya 1.700 triliun. Iku lek dikokno bakso kelep dinoyo iki. 1.700, saya lihat di Instagram, kalau dia belanja sehari 17 miliar, maka kalau umurnya 200 tahun baru habis uangnya. Ya apa sugih wong iku. Ya. Lah Bill Gates itu ya gak tahu nang Gunung Kawi. Ya gak duwe keris, ya gak duwe akik pisan. Gak suka marani wong sing iso gandakno dhuwit ya gak tahu. Lah kita ini kadang-kadang umat Islam ini pikirannya ke situ, nggak realistis. Nek ate soge, pikiran yang kita realistis gimana caranya, sambil sholat duha sing istiqomah, maca surat Waqiah sing istiqomah. Ini yang akan memberkahi harta kita.
Kita ini enggak, pokoknya kalau ada orang bisa menggandakan uang, bisa semua, ya Allah, gak kiai ini, gak habibe, gak doktore, lewis ketemu wong kono kok iso goblok dadak, aku gak paham. Mana ada orang bisa ngandain uang itu, mana ada. Ini ngomong jujur aja. Mana ada uang bisa digandain? Kalau ada dia itu bisa gandakan uang, duduk duitmu sing digandakno ya duit dhewe. Kan gitu ah. Kalau saya Habib Jamal bisa gandakan uang, sampean datang saya kasih uang saya mau habis saya gandakan lagi. Gitu. Masa uangnya orang digandakan? Ya nggak mungkin hadirin. Yang realistis berpikir itu. Walaupun jujur saya pribadi ya pernah mau ke sana dulu hadirin. Tapi saya waktu itu enggak mau gandakan uang, saya mau gandakan istri saya waktu itu. BI sudah di loro telu lah lumayan nah. Lek rabi mana itu risikonya terlalu gede. Nih. Hadirin, jadi seperti itu, kita umat Islam yang kaya terus sodako, Unisma, pondok pesantren, bantu yang banyak, wah rezekinya lancar, ini Masya Allah. Seperti itulah yang nanti menjadi bekas hidupnya di dunia, sodako jariah. Yang pertama. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Niki para ulama, kitab-kitabnya, madrasahnya, Masya Allah, kayak Al-Azhar Mesir itu sudah 1000 tahun manfaatnya. Insya Allah nanti menyusul Unisma Malang, menyusul pondok-pondok pesantren para kiai, itu semuanya menjadi ilmu yang manfaat. Ini ditujukan ke para ulama. Maka para ulama itu fokuslah untuk mendidik. Apalagi negeri kita Indonesia ini, waduh rek, kono ojo ngomong ulama mbek wong Indonesia. Indonesia ini kalau saya perhatikan tidak ada yang sampai kancah internasional kecuali dua. Pertama bulu tangkis, itu biyen boleh saiki berangkat diolekno hari jari ini. Yang kedua ulama. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. No, jangan ngeremekno kiai Indonesia. Ulama Indonesia dulu tuh mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak donya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, wong Padang, tapi sudah tinggal di Mekah, mukim di sana. Belum lagi Yai Ihsan Jampes, Kediri. Belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang. Kau cukup sing liyane gak usah nyarahno, cukup iki Kiai Ihsan. Iki wong Kediri hadirin. Loh, sampai kancah internasional loh. Azhar angkat tangan hari. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Darul Hadis, profesor doktornya ngambil dari Mesir dan beliau belum pernah ke Mesir. Tesisnya ditulis disampaikan orang Indonesia, gak percaya. Apal ratusan ribu hadis orang Indonesia. Belum lagi Asy-Syaikh At-Tirmizi yang ngarang kitab Mauhibah Dzil Fadl, syarahnya kitab Minhajul Qawim, kitab aslinya Muqaddimah Hadramiyah, disarahkan Ibn Hajar Al-Haytami namanya Minhajul Qawim, dihasyiahkan 4 mujallad namanya Mauhibah Dzil Fadl. Yang ngarang dulu zaman saya ngaji di Hadramut, kata guru saya ketika beliau nyebut namanya Hasyiah Tirmizi, saya tanya Tirmizi itu di mana, saya nggak tahu. Kata beliau, saya juga nggak tahu, mungkin di Bukhara sana loh, tempatnya Imam Bukhari. Dikira orang dari Rusia. Setelah saya tarik, Garore Termas Pacitan. Masya Allah. Dan kitabnya mumpuni. Belum lagi Yai Nawawi Al-Jawi Al-Banteni, orang Banten. Ya, ngarang kitab berpuluh-puluh kitab. Masya Allah. Ini ulama Indonesia itu dulu sampai di sana, ilmunya manfaat sampai sekarang.
Dalam di Hadramut itu ulama fikihnya wis gak ono kowe ulama Hadramut. Kalau saya lihat fikih Hadramut nggak ada duanya. Memang hadisnya Nabi al-fiqhul yamani. Orang itu kalau ngajar kitab Minhajul Tolibin itu gak nggawe kitab hadirin. Guru saya Salim bin Ahmad itu kalau ngajar aib buat dia pakai kitab, ngajar Minhaj gak ada kitab hadirin. Aku nggawe kitab keliru terus. Iki gak ada kitab, saking pinternya ngajar di Azhar. Beliau ngambil S2 di Azhar, diperintahkan oleh Syekhul Azhar untuk ngajar di fikih, saking pinternya. Orang Indonesia bukunya bisa jadi rujukan di sana. Kasyifatus saja sarahnya kitab Safinatun Najah. Hebat loh wong Indonesia itu. Itu mereka memang ulama waktu itu memang betul-betul sibuk ngurusin ilmu dan pondok pesantren. Lah sekarang sudah gaungnya mulai redam. Karena maaf sebagian orang-orang kita ini ribut ngurusi politik tok ae gak mari-mari. Pilkada, PLKB. Nek wis terus sediluk wali kota, gubernur mikiriku terus. Akhirnya dia nggak fokus ke pondok pesantrennya, nggak fokus ilmunya, menurun. Coba fokus semua. Seperti dulu. Waduh, hebat hadirin. Dan saya bersyukur tinggal di Indonesia, pondok pesantren berjamur tanpa ada masalah dan kendala. Pondok-pondok pesantren ini dibangun nggak ada masalah. Coba di Malaysia bikin pesantren ruwet hadirin. Coba di Brunei ruwet hadirin, di Singapura lebih lagi. Kita di Indonesia bikin pondok pesantren kadang-kadang mbek pemerintah gak ada IMB gak apa-apa wis berangkat wis. Wis pondok di Jarno. Kan alhamdulillah syukur sama Allah. Nih, cuman kadang-kadang kita diracuni terus, dinamimai terus untuk suudzon, untuk ini macam-macam ini. Kita syukur sama Allah. Sampai guru saya Habib Salim saat ini mengatakan kalian beruntung tinggal di Indonesia, pondok gampang dibangun. Mumpung seperti ini, perbanyak pondok pesantren, bangun sebanyak-banyaknya universitas dan lain-lain, khususnya yang berbasis ahlus sunnah wal jamaah. Ilmunya manfaat. Nih, makanya itu kita ini harus punya ilmu dan manfaat. Terakhir kata Rasul SAW, wa waladin soleh yat'ulah. Nek wis gak duwe-duwe gawe sedekah, gak duwe ilmu ngajari, minimal duwe anak. Lek kon wis gak duwe gak duwe ilmu, gak duwe bojo maneh, mati yo ae wis. Nasibmu. Iki para jomblo-jomblo iki ndang rabi kok. Cepet nikah. Kalau nikah, nah waladin. Nabi mengatakan wa waladin soleh, bukan waladin aja. Kalau waladin aja gampang. Waladin soleh, soleh itu artinya dari kalimat soluha, artinya baik. Lah baik itu gimana? Disekolahkan di sekolah yang baik. Jangan kadang kita ini sibuk S1, S2, S3, tapi kita lupa bagaimana akhlak anak tersebut. Kita sekolahkan di sekolahan yang Masya Allah, mulai toko SD favorit, SMP ini favorit, SMA favorit, S1, S2 sampai S3, gelar doktor hadirin. Mbok Masyo S3 ya kalah mbek Samsung S10 saiki hadirin. Nih, sampai S3 anaknya dibanggakan, tapi karena dulunya kuliahnya nggak kenal kiai, nggak kenal ulama, nggak disentuh agamanya. Setelah S3 jabat jadi menteri tahun ketangkep melbu penjara gara-gara bansos dikorupsi 17 miliar. Nang gletek ah. Iku jare mboke ngene le kon iki tak sekolahno suwe-suwe. Dadak gletek endinge mlebu nang Nusa Kambangan. Rung ngono tak ajari maling ayam, gak usah repot-repot. Sekolah mlebu penjara. Mending kan gak usah sekolah langsung mlebu penjara. Kan TNPI bondo. Wong ate nang sekolah mlebu nang ngene Nusa Kambangan bondone cek akeh S1, S2, S3 dan lain-lain. Nah, ini kenapa? Karena kadang orang itu mikir harus sekolah yang favorit, harus ini, lupa sisi agamanya. Makanya harus cari kampus universitas yang punya komunitas orang-orang yang baik. Lah komunitas orang yang baik ini di mana? Di kampus yang banyak mahasiswanya lulusan pesantren. Di mana? Unisma. Kebanyakan di sini ini kan anak-anak lulusan pesantren.
Makanya kalau sekolah kadang sarungan wis aja jarno ae wis iku. Lho memang mau NU cok apa-apa. Saya ini diundang ke Australia lho sarungan hadirin. Kalau saya itu sudah ninggal sarung, ninggalkan kopiah, aku ngerasa duduk kiai maneh wisan. Ya wis sudah seperti ini, sarungan gini atau gamisan, wis itu. Karena saya merasa ini saya kiai harus gini pakaian saya. Nah ini ada degradasi khususnya di kalangan kita Nahdliyin. Bukan boleh saya mengkritik, nggak apa-apa. Saya itu kadang-kadang ngenes kalau lihat para kiai Nahdliyin sudah meninggalkan serbannya. Kenapa? Alasannya apa? Saya mau tanya. Alasannya apa? Kiai sekarang gawe jas itu apa alasannya? Mbah Hasyim Asy'ari ya serbanan, Mbah Wahab Hasbullah ya serbanan, para kiai dulu Mbah Khalil Bangkalan juga serbanan. Loh, zamannya beda. Zaman beda. Beliau itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan para ulama yang lain, beliau hidup 1300 tahun setelah Rasulullah. Sudah pakaiannya orang sini itu sudah pakaian yang jariknya, yang jasnya kena Belanda, kena Jepang. Berarti mereka tetap memegang pakaian-pakaian kiainya. Yo serbanan. Saya waktu ngisi di tempatnya tambak beras, diceritain sama anak beliau, Mbah Wahab. Beliau berita, Mbah Wahab dulu pernah disuruh di parlemen memimpin doa. Ketika beliau memimpin doa, beliau waktu itu pakai serban, cuman dipegang. Begitu beliau dibilang mau memimpin doa, berhenti dulu, serbannya dipakai dulu oleh beliau. Memimpin doa serbanan, ya iki kiai. Dan sekarang wis kopiane rentok. Gak gelem gawe serban. Padahal penerusnya salafnya, pendahulunya tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niki serban itu adalah mizah kita, spesial kita, khususnya Nahdliyin. Nek PJMM itu gak ono sing serbanan. Program PJMN, Persatuan Jenggot Morat Marit itu lho. Itu gak ada sing serbanan. Ya kita ini orang NU ini serbanan. Itu saya pernah ceramah seperti itu hadirin. Saya ngomong terus terang di tambak beras. Saya ngomong kayak gitu apa dari hati saya. Saya nyesel. Ya Allah, langsung beliau mengatakan insya Allah ini ustadz ini. Lah kita jangan malu dengan sarung kita, dengan baju takwa kita. Kemudian kuliah gak apa-apa. Boleh nggak sarungan kuliah gini? Oh Jumat, alhamdulillah, sarungan, ngono aja izin, nih pakai seperti itu, tunjukkan ke santrian kita itu. Jadi beda bu, lain hadirin. Saya lihat yang lulusan pesantren kemudian jadi menteri dan lain-lain, ada beberapa orang yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Saya lihat masya Allah hidupnya. Yo sarungan, yo kopiahan di omai, mimpin sembahyang, yo kena uripe wong-wong itu. Kenapa? Kesentuh pesantren dan kesentuh komunitas anak-anak pesantren. Dan ini harus diprioritaskan anak-anak pondok pesantren masuk ke Unisma ini supaya nggak hilang rohaniyah kesantriannya Nahdlatul Ulama di sini. Ya. Nah ini kan alhamdulillah Pak Rektor memberi respon yang begitu besar untuk pondok-pondok pesantren. Jadi banyak saya kalau ngisi ceramah di sana sini mesti ketemu anak-anak lulusan Unisma dan dia anak-anak pondok pesantren. Niki monggo jangan luntur dan pemahamannya juga jangan luntur. Ini yang repot. Karena saya lihat kalau yang masuk universitas negeri pemahamannya radikal. Masuk negeri malah radikal. Akhirnya masalah khilafah, masalah bid'ah, syirik dan lain-lainnya. Kalau masuk negeri itu jadi pemahamannya anak-anak ini radikal. Tapi anak-anak yang masuk universitas Islam yang dia itu mungkin sebelumnya itu belajar tradisional, masuk universitas rodok gaya tok. Kepingin sing beda. Akhirnya kena liberal iku mau. Halal tok gak ono sing haram kabeh wis. Winter ngotak-ngatik iki sembarang kali. Ya itu juga jangan. Ikutilah para sesepuh-sesepuh kita dulu bagaimana. Nah niku kalian ini khususnya mahasiswa yang ada di sini sangat dibutuhkan oleh umat. Umat ini tidak butuh sing pinter tok.
sains juga dan kedokteran dan lain, mereka butuh itu, tapi lebih dari itu adalah yang ngerti agama, yang ngobati hati mereka itu, hadirin. Nah setelah itu wa waladin soleh, untuk mewujudkan walad soleh, gimana sekolahnya anak-anak kita ini. Kemudian yad'u lahu, yang akan senantiasa mendoakan. Oleh anak iku pinter, ngajine pinter, niku lah gak kuatir sampai sedo anak pinter Yasin, diwacakno Yasin pemane sampai apal, tambah banjir ganjaran sampai di kuburan. Apal surat Yasin.